Selamat pagi, audiens-audiens. Terima kasih atas waktunya. Saya Audi Indriani Syahan dengan NIM 24050360, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampunya Mary Andriani STMT. Di sini saya akan memaparkan tugas proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada UMKM Juicebox menggunakan metode SERVQUAL. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pelaku UMKM tidak cukup hanya menawarkan produk berkualitas. Kualitas pelayanan menjadi faktor penentu utama dalam memenangkan dan mempertahankan pelanggan. Hal inilah yang akan dianalisis pada UMKM Juicebox dengan metode SERVQUAL. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kepuasan dan kualitas pelayanan dari UMKM Juicebox ditinjau dari metode SERVQUAL. Yang kedua, bagaimana kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan UMKM Juicebox. Yang ketiga, apa dimensi SERVQUAL yang paling berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya dilaksanakan pada satu UMKM Juicebox yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Syarif Tahir, Desa Meronde, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. Yang kedua, responden penelitian adalah pelanggan yang pernah menggunakan layanan UMKM Juicebox. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas aspek keuangan dan operasional internal UMKM. Selanjutnya kita masuk ke tinjau pustaka. Tinjau pustaka. Yang pertama ada UMKM di sektor kuliner. Dalam konteks persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, kemampuan UMKM untuk memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan menjadi kunci keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Ada juga kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu penilaian atau sikap umum yang berkaitan dengan superioritas suatu layanan. Terus ada juga metode SERVQUAL. Metode SERVQUAL adalah instrumen multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang berbagai kategori industri jasa. Ada 5 dimensi utama metode SERVQUAL. Yang pertama tangibles, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, yang kelima empathy. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Menurut tips Tono 2020, kepuasan pelanggan merupakan respon emosional terhadap pelanggan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Indikator kepuasan pelanggan meliputi 3 aspek utama, yaitu yang pertama kesesuaian harapan, yang kedua minat menggunakan kembali, yang ketiga kesediaan merekomendasi dari Lupiodi 2022. Yang kelima ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang sangat ketat, erat, dan bersifat kausal dengan kepuasan pelanggan. Menurut Jetham et al. 2020 menyebutkan bahwa kualitas pelayanan merupakan anteseden langsung dari kepuasan pelanggan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang akan terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian. Ini adalah deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yang pada proposal penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan UMKM Juicebox yang tepat di depan UNSAM. Yang selanjutnya variabel penelitian yang dibuat X kualitas pelayanan dan Y kepuasan pelanggan. Instrumen penelitiannya itu kuesioner dengan skala Likert 5 poin berdasarkan metode SERVQUAL. Pendahulu, kedua kuesioner, yang ketiga uji coba instrumen, yang keempat penyebaran kuesioner, yang kelima pengumpulan dan verifikasi, dan yang keenam adalah wawancara pendukung. Langkah penguatannya yang pertama editing, dua coding, tiga eta, yang keempat uji validitas, yang kelima uji reliabilitas. Langkah penelitiannya yang pertama identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga perancangan instrumen, yang keempat uji coba instrumen, yang kelima pengumpulan data, dan yang keenam pengolahan dan analisis data, yang ketujuh kesimpulan dan rekomendasi, yang kedelapan penyusunan laporan. Terima kasih atas waktu para audiens-audiens yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan jabaran dari proposal penelitian saya. Saya di sini akan membuka sesi pertanyaan. Apakah audiens ada yang mau bertanya?
Baik, para audiens, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya kepada Audi. Baik. Pertanyaannya itu yaitu mengapa Anda memilih metode SERVQUAL untuk meneliti UMKM Juicebox? Kenapa tidak menggunakan metode lain seperti IPA atau CSI? Terima kasih. Oke, saya keep untuk pertanyaannya. Selanjutnya, audiens kedua ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih kepada penyampai materi. Di sini saya ingin bertanya, jika hasil penelitian nanti menunjukkan skor gap negatif terbesarnya ada di dimensi tangibles, menurut Anda rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk UMKM Juicebox-nya nanti? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari audiens yang pertama dahulu ya. Pertanyaannya yaitu mengapa Anda memilih metode SERVQUAL untuk meneliti UMKM Juicebox, bukan metode lain seperti IPA atau CSI. Baik, saya akan menjawab. Metode SERVQUAL dipilih untuk meneliti UMKM Juicebox karena secara spesifik berfokus pada evolusi kualitas pelayanan dengan mengukur kesenjangan atau gap antara apa yang diharapkan pelanggan dan persepsi layanan yang benar-benar mereka terima. SERVQUAL menggunakan 5 dimensi kualitas layanan, yaitu keandalan, daya tangkap, jaminan empati, dan wujud fisik. Metode ini sangat tepat digunakan untuk mengetahui secara pasti pada aspek layanan mana Juicebox masih kurang atau telah melampaui harapan konsumen. Berbeda dengan IPA yang kerap memandukan kualitas produk dan layanan sekaligus, SERVQUAL dirancang langsung untuk industri jasa atau seperti pengusaha penyajian jus untuk mengevaluasi pengalaman interaksi konsumen. Kalau CSI digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dalam bentuk angka indeks. Namun metode ini tidak merinci atribut layanan spesifik mana yang harus diperbaiki secara mendalam. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih kepada Audi. Baik, selanjutnya kita ke audiens yang kedua, yaitu pertanyaannya, jika hasil penelitian nanti menunjukkan skor gap negatif terbesar ada di dimensi tangibles, rekomendasi apa yang diberikan konkret yang bisa diberikan kepada UMKM Juicebox? Baik, saya akan menjawab. Gap negatif di tangible artinya harapan pelanggan soal bukti fisik lebih tinggi dari kenyataan. Rekomendasi konkretnya adalah 1. Memperbaiki kebersihan dan estetika outlet, seperti cat ulang, tambah dekorasi, kesediaan tempat duduk yang nyaman. Yang kedua, ada seragamkan penampilan karyawan, yaitu pakai apron dan name tag biar lebih profesional. Yang ketiga, meningkatkan kebersihan alat, seperti blender, gelas, meja saji harus selalu bersih. Yang keempat dan yang terakhirnya, desain kemasan lebih menarik dan higienis untuk take away. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya Audi. Saya terima. Oke, sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.